Selamat siang Pak dan teman-teman. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang implementasi strategi mengorganisasi tindakan. Saya Febronia Ida Jahabut selaku pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, implementasi strategi. Implementasi strategi adalah sejumlah total aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan sebuah perencanaan strategis. Implementasi strategis juga merupakan proses berbagai strategi dan kebijakan berubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Walaupun implementasi biasanya baru dipertimbangkan setelah strategi tersebut disusun, implementasi merupakan kunci sukses manajemen strategis. Survei terhadap 93 perusahaan oleh Fortune telah menunjukkan bahwa setengah dari perusahaan-perusahaan tersebut mengalami masalah ketika mereka berusaha mengimplementasikan sebuah strategi perubahan. Masalah-masalah tersebut meliputi yang pertama, implementasi berjalan lebih lambat dari perencanaan awalnya. Yang kedua, munculnya masalah-masalah utama yang tidak terduga. Dan yang ketiga, koordinasi kegiatan yang tidak efektif. Yang keempat, perhatian terhadap aktivitas persaingan dan penanganan krisis yang berlebihan sehingga mengalihkan perhatian implementasi yang harus dijalankan. Yang kelima, kurangnya kemampuan para karyawan yang terlibat dalam implementasi strategi. Dan yang keenam, tidak memadainya pendidikan dan pelatihan karyawan tingkat bawah. Dan yang ketujuh, tidak terkendalinya faktor-faktor lingkungan eksternal. Yang kedelapan, tidak memadainya kepemimpinan dan pengarahan dari para manajer departemen. Dan yang terakhir, tidak jelasnya implementasi pada tugas dan aktivitas kunci. Yang pertama, siapa yang akan mengimplementasikan strategi? Pelaksana strategi adalah setiap orang yang berada dalam organisasi. Nah, yang pertama, para direktur fungsional yang meliputi baik dalam bidang keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia dan ataupun operasi. Yang kedua, para direktur divisi atau unit bisnis strategis atau SBU akan bekerja sama dengan para bawahan mereka untuk dapat mengimplementasi seluruh rencana yang telah dibuat dalam skala besar. Dan yang kedua, apa yang harus dilakukan? Hal yang harus dilakukan untuk mendukung implementasi strategi adalah dengan menggunakan yang pertama membuat program, yang kedua membuat anggaran, dan yang ketiga menetapkan prosedur. Yang pertama, mengembangkan program. Tujuan program dibuat adalah untuk membuat strategi dapat dilaksanakan dalam tindakan atau action oriented. Sebagai contoh, misalkan perusahaan Ajax Continental yang memutuskan untuk melakukan investasi vertikal ke hilir sebagai strategi pertumbuhannya yang terbaik, sehingga perusahaan Ajax Continent membeli gerai eceran atau retail outlet yang ada atau milik perusahaan daripada menciptakan sendiri gerai eceran yang diperlukan. Yang ke B, membuat anggaran. Merencanakan sebuah anggaran adalah pengecekan terakhir pihak manajemen terhadap kelayakan strategi yang dipilihnya. Dengan memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengimplementasi sebuah program khusus, hal tersebut dapat menjadi petunjuk bagaimana hal yang sering terjadi seperti strategi yang tampaknya ideal ternyata cacat atau betul-betul tidak dapat dijalankan. Proses mendesain dan menyusun anggaran program divisional maupun perusahaan akan mengarahkan pihak manajemen untuk mengembangkan prosedur standar operasi atau standar operating procedure atau SOP. Dan yang terakhir, mengembangkan prosedur standar operasi atau standar operating procedure. SOP berisi rincian berbagai aktivitas yang diperlukan dalam menyelesaikan sebuah program perusahaan. Prosedur operasional yang baru harus segera dibuat untuk berbagai hal seperti kepentingan promosi, pemesanan persediaan, pemilihan barang dagangan, layanan pelanggan, fasilitas belanja kredit, distribusi gudang penyimpanan, penetapan harga, dan batas pembayaran melalui cek giro. Yang kedua, mencapai sinergi. Salah satu tujuan yang harus dicapai dalam implementasi strategi adalah memperoleh sinergi di antara berbagai fungsi dan unit bisnis yang ada, yang seringkali menjelaskan mengapa banyak perusahaan pada umumnya melakukan reorganisasi setelah melakukan akuisisi.
Divisi perusahaan dikatakan memperoleh sinergi bila tingkat ROI setiap divisi perusahaan lebih besar dari ROI yang diperoleh divisi-divisi tersebut ketika terpisah sebagai unit bisnis yang mandiri. Sinergi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sinergi pemasaran. Sinergi ini dapat tercipta melalui kerjasama antara saluran distribusi, wiraniaga, dan atau gudang penyimpanan. Sebuah lini produk yang lengkap dari produk-produk yang terkait satu sama lain dapat pula menimbulkan sinergi yang meningkatkan produktivitas wiraniaga. Yang kedua, sinergi operasional. Sinergi dapat diperoleh melalui penggunaan tenaga kerja dan fasilitas bersama atau melalui pembelian kebutuhan operasional bersama dalam jumlah yang besar, yang berarti pembagian biaya overhead yang harus ditanggung. Yang ketiga, sinergi investasi. Sinergi investasi dapat tercipta melalui penggunaan bersama fasilitas produksi dalam pabrik, pembelian persediaan bahan baku bersama, penggunaan bersama peralatan dan mesin-mesin pengolahan. Dan sinergi yang terakhir, sinergi manajemen. Manajemen yang kompeten merupakan manajemen yang langka, sehingga penambahan unit bisnis baru atau produk baru dapat mempertinggi keseluruhan kinerja. Jika pihak manajemen mampu menemukan bahwa masalah yang sekarang ini dihadapi mempunyai kemiripan dengan masalah sebelumnya yang telah berhasil dipecahkan oleh unit bisnis yang baru dikuasai. Yang ketiga, bagaimana strategi diimplementasi, mengorganisasi untuk bertindak. A. Dasar-dasar pengorganisasian, struktur mekanistik dan organik. Penetapan struktur organisasi adalah hal utama dalam mengorganisasi berbagai aktivitas dan sumber daya manusia yang tersedia dalam sebuah organisasi besar agar semua pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik. Perubahan strategi perusahaan mungkin akan membutuhkan beberapa perubahan dalam struktur organisasi dan keahlian yang dibutuhkan. Pada posisi-posisi tertentu, kesepakatan sedang dikembangkan di antara para ahli ekonomi bahwa perubahan dalam lingkungan akan mempengaruhi struktur organisasi. Struktur dan lingkungan harus terpadu dalam satu kesatuan, atau jika tidak, kinerja perusahaan akan hancur. Para manajer strategis karena itu harus memperhatikan cara perusahaan mereka di struktur untuk memutuskan perubahan apa yang harus dibuat jika ada supaya pekerjaan dapat dilakukan dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh T. Burns dan G. M. Stalker menyimpulkan bahwa struktur mekanistik dengan penekanan pada sentralisasi pengambilan keputusan dan prosedur dan peraturan birokrasinya akan cocok pada organisasi yang beroperasi pada kondisi lingkungan yang stabil. Di sisi lain, Burns dan Stalker menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang sukses dalam lingkungan yang terus-menerus berubah, seperti dalam industri elektronik dan pesawat luar angkasa, akan menggunakan struktur organik dengan desentralisasi pengambilan keputusan dan prosedur yang lebih fleksibel. Ada dua kesimpulan umum yang diperoleh. Yang pertama, struktur mekanistik tradisional dengan sedikit hubungan yang bersifat horizontal dan banyak tingkatan manajer adalah bentuk yang paling cocok untuk organisasi yang beroperasi dalam kondisi lingkungan yang relatif lebih pasti dan stabil. Dan yang kedua, struktur organisasi organik yang lebih longgar dengan lebih banyak hubungan yang bersifat horizontal dan lebih sedikit tingkatan manajer merupakan bentuk struktur yang paling cocok dengan organisasi yang beroperasi dalam lingkungan yang lebih dinamis, tidak pasti, dan labil. B. Struktur mengikuti strategi. Dalam studi klasik perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat, DuPont, General Motors, Sears, dan Standard Oil, Alfred Chandler berhasil menyimpulkan bahwa berbagai perubahan yang terjadi dalam strategi perusahaan akan mengarahkan pada perubahan dalam struktur organisasi. Kemudian Chandler membuat suatu skema urutan proses berikut ini. Yang pertama, diciptakan sebuah strategi baru, dan yang kedua, masalah-masalah baru tentang administrasi muncul. Masalah yang ketiga, penurunan kinerja ekonomi, dan yang keempat, struktur baru yang lebih sesuai ditemukan, dan yang kelima, keuntungan kembali pada tingkatan sebelumnya. Chandler menemukan bahwa dalam tahun-tahun pertama pertumbuhannya, perusahaan-perusahaan seperti DuPont cenderung memiliki struktur organisasi yang fungsional tersentralisasi
sesuai dengan lingkup produksi dan penjualan produk-produknya yang terbatas. Sehingga ketika perusahaan menambah lini produk baru, membeli pasukan-pasukan sumber daya, dan menciptakan jaringan distribusinya sendiri, perusahaan tersebut menjadi terlalu kompleks untuk struktur yang begitu tersentralisasi. Untuk menjadikannya tetap sukses, jenis organisasi seperti itu membutuhkan perubahan menuju struktur yang terdesentralisasi dengan beberapa divisi yang semi-otonomi. Yang ketiga, tahap-tahap perkembangan perusahaan. Satu dalil penting Chandler menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang berhasil cenderung mengikuti suatu pola perkembangan struktural ketika mereka bertumbuh dan berkembang. Yang tahap pertama, struktur sederhana. Tahap ini ditandai dengan keberadaan usahawan, orang yang mendirikan perusahaan untuk mewujudkan gagasannya yang menghasilkan produk atau jasa. Usahawan cenderung mengambil semua keputusan penting sendiri dan terlibat langsung dalam setiap tahap dan kegiatan perusahaan. Tahap yang kedua, tahap fungsional. Pada tahap ini, sebuah tim manajer yang memiliki spesialisasi fungsional menggantikan tempat dan peranan wiraswastaban. Transisi menuju tahap ini membutuhkan sebuah perubahan substansial dalam gaya manajemen pimpinan perusahaan, terutama berubah dari gaya manajemen wiraswastaban pada tahap pertama. Dan yang tahap ketiga, struktur divisional. Pada tahap ini, perusahaan memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan berbagai lini produk di berbagai industri yang dimilikinya dan mendesentralisasi wewenang pengambilan keputusan. Perusahaan-perusahaan tersebut bertumbuh melalui ekspansi dan diversifikasi lini produk untuk mencakup wilayah geografis yang luas. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ambang Kedang. Baik, saya Ambang Kedang akan melanjutkan presentasi. Faktor-faktor yang membedakan perusahaan-perusahaan pada tahap 1, 2, dan 3. Pembentukan atau membangun merupakan problem utama. Yang kedua ada organisasi, karakteristik utama dalam struktur. Yang ketiga tujuan atau sasaran. Yang keempat pengukuran dan pengawasan. Yang kelima strategi. Dan yang terakhir sistem penghargaan hukuman. Kendala-kendala dalam mengubah tahapan. A. Kendala-kendala internal. Tahap 1 ke tahap 2. Yang pertama, kecilnya ambisi dan semangat dari dalam diri wiraswastawan. Yang kedua, alasan-alasan yang bersifat pribadi dari pemilik sekaligus manajer dalam menghindari perubahan terhadap status quo. Yang ketiga, rendahnya efisiensi operasi. Yang keempat, kurangnya jumlah dan kualitas SDM untuk operasi perusahaan. Yang kelima, minimnya sumber daya seperti daya pinjam dana, pabrik, dan perlengkapan, wiraniaga, dan lain-lain. Yang keenam, masalah produk dan kelemahan-kelemahannya. Dan yang ketujuh, minimnya kemampuan perencanaan dan pengorganisasian. Tahap 2 ke tahap 3. Yang pertama, ketidaksediaan mengambil risiko yang ada. Yang kedua, manajemen menolak untuk berubah dengan berbagai alasan, seperti usia tua, enggan mengambil risiko, hasrat untuk melindungi kekuasaan pribadi, dan lain-lain. Yang ketiga, alasan-alasan pribadi di antara para manajer untuk mempertahankan status quo. Yang keempat, kurangnya sistem pengawasan yang berkaitan dengan penilaian investasi atas operasi-operasi yang didesentralisasi. Yang kelima, minimnya kemampuan mengawasi anggaran. Dan yang keenam, ketidakluasan organisasi. D. Dasar hidup organisasi. Selain mempertimbangkan tahap perkembangan dalam struktur organisasi, pendekatan daur hidup organisasi menekankan terutama pada isu-isu dominan yang dihadapi perusahaan. Daur hidup perusahaan menggambarkan bagaimana organisasi bertumbuh, berkembang, dan pada akhirnya menurun. Oleh karena itu, struktur organisasi yang spesifik merupakan pertimbangan kedua. Pendekatan daur hidup merupakan salah satu dari beberapa teori perubahan organisasi, mulai dari teori ekologi populasi sampai pada teori keterbatasan sumber daya, seperti yang dijelaskan di bagian teori kunci. B. Teori kunci. Yang pertama, teori ekologi populasi, teori ketergantungan sumber daya, dan teori institusi.
Daur hidup organisasi adalah salah satu dari beberapa teori yang mencoba menjelaskan mengapa organisasi berkembang dan berubah sepanjang waktu. Model daur hidup didasarkan pada asumsi bahwa manajer strategis dapat mengubah organisasi untuk beradaptasi lebih baik dengan lingkungannya. Tidak semua teori perubahan organisasi sepakat dengan pentingnya manajemen strategis dalam menjelaskan daya bertahan hidup organisasi. A. Ekologi populasi didasarkan pada konsep seleksi alam dalam biologi. Para ahli organisasi membuat dua asumsi utama berikut ini. Yang pertama, organisasi mempunyai kemampuan terbatas untuk beradaptasi dalam lingkungan yang terus berubah. Yang kedua, proses perubahan tersebut dikendalikan oleh alam. Dasar dari argumentasi mereka adalah dalam sebuah industri, variasi berbagai organisasi cenderung berkembang karena perbedaan strategi akan mengarahkan pula perbedaan struktur dan proses. Bila melihat alasan-alasan tersebut, bahwa penganut teori ekologi populasi adalah para pesimistik terhadap kemampuan khusus organisasi untuk berubah dan beradaptasi, dan hanya mempercayai bahwa perubahan real strategi adalah hal yang hampir mustahil. B. Penganut teori ketergantungan sumber daya memfokuskan pada kemampuan organisasi untuk mendapatkan sumber-sumber daya penting dalam lingkungan sebagai penentu daya tahan hidup organisasi. Bertumbuh dan bertahan hidup menjadi mudah ketika lingkungan kaya akan sumber daya. Seluruh sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi tersedia sepenuhnya. Masalah yang dihadapi organisasi mulai berkembang ketika sumber daya yang ada tidak mencukupi. Dengan demikian, kelompok-kelompok khusus yang bertanggung jawab dan memegang kendali atas tersedianya sumber daya yang dibutuhkan mempunyai kekuasaan terhadap pengambilan keputusan organisasi. Untuk menjamin tersedianya sumber-sumber daya penting, organisasi harus berinteraksi dengan kelompok tersebut melalui hubungan kerjasama. C. Teori institusi. Teori institusi menyatakan bahwa organisasi beradaptasi terhadap perubahan lingkungan melalui proses imitasi atau meniru organisasi lainnya yang lebih sukses. Teori tersebut berpendapat bahwa organisasi cenderung mencontoh organisasi lain dalam industri yang sama dan yang menghadapi pelanggan, pemasok, dan pemerintah yang sama pula. Manajer strategis melakukan hal tersebut karena menjiplak praktik dan kiat bisnis perusahaan yang sukses tidak hanya merupakan hal yang logis, tetapi juga karena lebih mudah dibandingkan dengan harus mengembangkan sebuah pendekatan yang baru dan belum teruji. Mengapa banyak perusahaan yang mengalami kemunduran? Menurut W. Wetzel dan E. Johnson, biasanya suatu perusahaan mulai menuju kemunduran ketika manajemen gagal memperhatikan bahwa perusahaan sedang berada dalam kesulitan besar. Sekali proses kemunduran dimulai, perusahaan akan cenderung mulai memasuki proses kelima tahap yang digambarkan dalam tabel. Yang pertama adalah tahap kebutaan, kedua berdiam diri, 3 tindakan yang salah, 4 krisis, dan yang kelima pembubaran. Jika sebuah perusahaan tidak mampu memecahkan isu-isu penting yang dihadapi pada tahap kemundurannya, bukanlah tidak mungkin perusahaan bergerak ke arah tahap terakhir, yaitu kebangkrutan. Struktur dalam strategi. A. Struktur lanjutan. Struktur lanjutan dapat membantu perusahaan mengimplementasi strategi baru lebih baik, sehingga perusahaan dapat menghindari terjadinya kemunduran strategi baru. Mungkin membutuhkan karakteristik yang lebih organik dan fleksibel dari yang dapat diberikan oleh struktur divisional. Bentuk struktur organisasi yang baru dan lebih canggih dapat muncul dalam kondisi-kondisi berikut ini. Yang pertama, meningkatnya ketidakpastian lingkungan. Kedua, berkembangnya pemakaian metode produksi yang berteknologi canggih. Yang ketiga, meningkatnya ukuran dan lingkup jaringan bisnis perusahaan. Yang keempat, lebih besarnya penekanan strategi kompetitif perusahaan pada multi-industri. Dan yang terakhir, lebih terdidiknya karyawan dan manajer. B. Struktur matriks. Dalam struktur matriks, bentuk produk dan fungsional dikombinasikan secara simultan pada tingkatan organisasi yang sama. Struktur matriks berguna ketika lingkungan eksternal, khususnya aspek teknologi dan pasarnya, bersifat kompleks dan dapat berubah-ubah.
C. Struktur jaringan. Perkembangan terbaru dan paling radikal dalam desain organisasi adalah struktur jaringan, yang disebut non-struktur karena eliminasi mayanya atau virtual elimination terhadap fungsi-fungsi bisnis in-house. Struktur jaringan akan sangat bermanfaat ketika lingkungan perusahaan tidak stabil dan diperkirakan akan tetap berubah-ubah. Dalam kondisi seperti itu dibutuhkan inovasi dan respon yang cepat dan kuat. Rekayasa ulang merupakan suatu pendekatan baru dalam implementasi strategi dengan meningkatkan kemampuan operasi organisasi. Rekayasa ulang merupakan desain ulang yang radikal terhadap proses bisnis untuk mencapai keunggulan dalam biaya, layanan, dan atau waktu. Mendesain pekerjaan. Desain kerja merujuk pada studi mengenai tugas-tugas individual yang berusaha membuat tugas-tugas tersebut lebih relevan untuk perusahaan dan karyawan itu sendiri. Studi tersebut berupaya mendapatkan pengaruh positif dari kedua sisi. Dari sudut pandang organisasi, pekerjaan optimal jika dilakukan dengan efektif dan efisien, sedangkan dari sudut pandang individu yang melaksanakannya, pekerjaan tersebut harus menyenangkan dan dapat memotivasi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.